Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0 nih pemirsa. Ini sebuah pertanyaan yang cukup menarik di pagi hari ini berkaitan dengan profesi guru. Apakah profesi guru ini pemirsa sebuah pertanyaan besar. Apakah profesi guru ini bisa, ini pemirsa bisa digeser oleh profesi-profesi yang lain? Pasalnya saat ini banyak sekali tantangan-tantangan, terutama tantangan oleh guru, bagaimana bisa tetap eksis, bagaimana bisa tetap belajar dengan metode-metode yang menarik ya. Karena saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini pemirsa. Nanti akan dibahas di pagi hari ini. Kemudian juga apa saja yang harus dimiliki oleh oleh seorang guru misalnya berkaitan dengan top skill di tahun 2020 ini apa saja. Ya, kemudian apakah betul bahwa profesi guru ini 80% adalah klinis, 20% adalah teknisi? Ini cukup menarik sekali berkaitan dengan pertanyaan saya yang di awal tadi pemirsa. Apakah profesi guru saat ini bisa terpinggirkan dalam artian bisa teraleniasi oleh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan ada akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada Dr. Budi Manfaat MSI. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Pak Budi nih. Pak Budi, ini pertanyaan saya tadi di awal bahwa apakah bisa ini profesi seorang guru ini tergeser, dalam artian bisa teraleniasi oleh aplikasi-aplikasi yang ada selama ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini metode belajar di era pandemi ini kan memakai aplikasi-aplikasi itu. Pendapat Anda, Pak Budi, sebagai akademisi, silakan. Ya, terima kasih Mas Afif ya. Jadi ini luar biasa, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa era revolusi industri ini, di mana teknologi menjadi andalannya, jadi kita tahu berbagai aspek itu ternyata dimuati atau disepuh dengan teknologi yang sangat canggih begitu, sehingga kita lihat bagaimana beberapa profesi itu kemudian tergeser. Iya, tergeser ya. Dalam yang terlihat saja di supermarket, hampir tidak diperlukan lagi kasir yang cukup banyak, kan itu ya. Satpam bisa digeser fungsinya ya. Kemudian apa? Polisi di lalu lintas, itu di setiap perempatan jalan, kalau dulu harus dijaga oleh satu polisi. Kalau sekarang? Nah, sekarang tanpa dijaga oleh seorang polisi, tapi bisa diketahui siapa yang melanggar lalu lintas, siapa yang tidak. Kan gitu ya? Artinya profesi itu bisa digeser. Kecuali yang mungkin profesi yang bertugas mengintegrasi dan seterusnya, itu kan masih tetap diperlukan. Bagaimana dengan profesi-profesi yang lain, termasuk salah satunya adalah guru. Nah, ini jadi apakah guru juga mungkin nanti mengalami nasibnya itu seperti beberapa profesi lain yang tadi disebutkan itu ya. Nah, kalau kita sebagai guru memposisikan diri hanya sebagai pelaksana teknis, mungkin guru yang seperti ini akan tergeser. Maksudnya pelaksana teknis seperti apa nih, Pak Budi? Misalnya, kalau selama ini kita sebagai guru itu hanya mentransfer pengetahuan. Transfer of knowledge. Jadi kita ngambil dari internet, berangkat ke sekolah, lalu disampaikan ke siswa. Nah, kalau kita gurunya seperti ini, transfer of knowledge ya, menjadi guru yang seperti ini, maka guru yang seperti ini bisa digeser oleh teknologi. Guru yang seperti ini bisa digeser saja, tidak perlu guru yang seperti ini. Sementara ada fungsi-fungsi yang lain yang seharusnya itu didapatkan oleh siswa. Nah, maksud saya adalah guru yang ideal tentu tidak bisa digeser yang seperti tadi itu. Jadi kalau kita memfungsikan hanya pelaksana teknis, ya kita bisa digeser. Baik, jadi pendek kata nih Pak Budi, apa yang mesti dimiliki oleh profesi seorang guru berkaitan dengan dalam tanda petik ini serbuan teknologi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Budi. Apa yang harus dimiliki agar
tetap eksis, tidak tergeser oleh aplikasi itu. Apa gitu? Oke, jadi guru itu, kalau saya bertanya balik ini Mas Habib ya, guru itu pekerja teknis atau pekerja klinis? Nah, Kan ini, begitu ya? Iya, ini. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan itu, guru itu memang ada unsur pekerjaan teknisnya, ada unsur pekerjaan klinisnya. Tapi kalau mau di prosentase, sebagian besar pekerjaan guru itu sebenarnya adalah pekerjaan klinis. 80%. 80%. Ya, kalau saya catatan menyebutnya begitu, meskipun 80%. saya itu menyebut begitu tidak berdasarkan riset ya. Artinya tidak punya data yang pasti sehingga memunculkan angka 20. Ya, tidak by itu. data ya. Tidak by data. Oke. Tapi bisa dikatakan sebagian besar pekerjaan guru itu adalah pekerjaan klinis. Nah, sisanya yang 20% itu memang pekerjaan-pekerjaan yang teknis ya. Nah, apa pekerjaan klinis Iya. guru 80% itu? ini kan. Yang 80%. Ya, ini itu, mayoritas gitu ya. ini 80%. Itu. Iya, oke. Nah, guru itu kan fungsinya adalah membimbing, menumbuhkan semangat pembelajar siswanya, mengenali potensi muridnya, mengajak siswa untuk tahu potensi dalam dirinya, lalu mendorong bagaimana supaya potensi itu tumbuh dan berkembang, kan gitu ya? Iya, oke. Nah, untuk melakukan itu perlu ada yang disebut dengan komunikasi. Di situ ada konseling, ya. Dan itu tidak bisa dilakukan secara mesin, teknis. Contoh, saya sedang sedih nih, saya nggak tahu apa potensi dalam diri saya. Lalu saya ketik saja di Google, apa potensi saya itu sebenarnya. Ada itu tidak gitu, muncul ada. tidak gitu kan? Iya, jadi mungkin nggak bisa menjawab itu ya, nggak bisa menjawab itu. Tapi perlu ada orang yang membimbingnya, yang secara langsung bisa berkomunikasi, bisa melihat diri kita dengan melihat tampilan seperti itu, perkembangannya hari demi hari seperti itu, maka kemudian guru mungkin lalu mengarahkan, lalu membuka pintu-pintu bagaimana supaya potensi itu tumbuh dan berkembang lebih baik, kan begitu ya? Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan klinis ya. Jadi sama seperti kalau kita sebagai ibu atau sebagai ayah di dalam sebuah keluarga. Oke. Ibu atau ayah itu pekerjaan teknis apa pekerjaan klinis? Kan begitu pertanyaannya ya. Apakah fungsi ibu dengan fungsi ayah itu bisa diganti oleh pembantu? Kan begitu ya. Nah, pembantu itu kan biasanya membantu hanya aspek-aspek teknis, mencuci, mensetrika, kemudian membantu membereskan perlengkapan dan seterusnya. Tetapi bagaimana anak itu mendapatkan perhatian, kasih sayang, dia butuh solusi, dia butuh arahan, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang pembantu yang selama ini mengerjakan teknis itu. Artinya apa? Ibu dan ayah itu ya tidak bisa digeser oleh pembantu. Ya. Sama seperti guru yang tadi disebutkan sebagaimana itu ya. Guru itu hadirnya di dalam kelas tidak bisa digeser oleh aplikasi ruang guru. Tidak bisa digeser oleh aplikasi. Ini bukan hanya guru tetapi juga pengajar ya. Pengajar. Dosen, ya, guru. Pokoknya pengajar aja ya. Atau ustadz atau kiai, kan begitu ya. Ada beberapa lah ya maksudnya yang bisa digeser dan ini mutlak harus dilakukan sendiri ya. Betul. Teknisi dengan tadi itu klinis. Tapi tahan dulu nih Pak Budi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan ini mengenai profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini pemirsa. Apakah yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya, ini profesi guru bisa tergeser oleh profesi-profesi yang lain yang tadi sudah disebutkan oleh akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Pak Budi Manfaat. Kembali saya ke Pak Budi. Pak Budi, itu kan profesi guru 80% adalah klinis, ya. 20% adalah teknisi. Tadi example ataupun contohnya sudah Anda sampaikan ya. Kemudian apa sih yang mesti dimiliki oleh seorang guru misalnya di tahun 2020 ini? Top skill-nya apa saja gitu? Iya. Ya. Agar tidak tergeser misalnya gitu oleh ya. aplikasi-aplikasi itu. Iya betul ya.
Memang berangkatnya adalah dari program produksi calon tenaga kependidikan ya. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan banyak atau sebagian guru tidak menunjukkan kompetensi yang baik, sebagian ya maksudnya ada guru yang masih seperti itu, maka yang perlu kita tinjau kembali itu adalah kalau dari tahapan yang paling awal adalah dari program penyiapan calon pendidik itu sendiri. Kalau di perguruan tinggi itu kan ada namanya, kalau di perguruan tinggi keislaman ada fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan. Ya, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Kalau perguruan tinggi ya. umum kependidikan ya. Nah, kependidikan, fakultas pendidikan. Itu adalah gerbang pertama untuk menyiapkan calon guru yang baik, kan gitu ya. Nah, faktanya tidak selalu mahasiswa program keguruan itu memang betul-betul dari hatinya dia ingin menjadi seorang guru. Keterpaksaan. Faktanya begitu. Kalau keterpaksaan Ya, mungkin sebagian mahasiswa itu adalah karena terpaksa. Nah, ini adalah cikal bakal yang bisa nanti bisa menyebabkan kalau dia nanti menjadi guru, maka guru yang asal. Kalau dia mengajar, maka dia bisa mengajar ya asal saja mengajar, kan begitu ya. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus memfilter mulai dari gerbang yang pertama itu. Seleksi calon mahasiswa yang akan masuk di fakultas keguruan itu harus betul-betul memastikan bahwa memang dia ingin menjadi seorang guru yang baik. Karena itu berarti dia memang passionnya di situ. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali kalau menurut saya. Input kemudian outputnya juga ya. Kalau saya meyakininya begitu. Dari motivasi seseorang bisa kita prediksikan nanti dia outputnya seperti apa, kan begitu ya. Nah, jadi itu adalah gerbang yang pertama. Nah, setelah dia lulus S1, itu kan pendidikan guru itu tidak berhenti sampai di situ ya. Jadi dengan kata lain begini, mereka yang berhenti belajar, sebaiknya mereka juga berhenti mengajar. Jadi kalau ada guru yang memutuskan diri untuk saya kan sudah lulus, selesai. Saya sudah punya ijazah, saya tidak selesai. perlu belajar lagi. Nah, mereka yang memutuskan untuk berhenti belajar seperti itu, maka sebaiknya dia juga harus berhenti mengajar. Kalau begitu jangan mengajar, karena seorang pengajar itu harus terus gitu ya. Dia belajar secara terus menerus, sehingga guru yang seperti ini tidak akan pernah bisa digeser oleh teknologi secanggih apapun gitu ya. Oke. Kemudian top skill apa lagi gitu yang harus dimiliki oleh misalnya seorang guru dalam hal ini, seorang pengajar gitu, Pak Budi? Ya. Jadi memang banyak ya. Ada yang kemudian di antaranya saja nih yang merangkum menjadi update 10 kan gitu ya. Yang update yang saya pikir relevansinya ada untuk konteks saat ini gitu. Iya. Jadi yang pertama tadi kan memang cinta ya. Cinta itu berarti dia memang betul-betul tulus ingin mengabdikan dirinya untuk membangun seorang pembelajar yang baik. Ya. Selain itu kemudian keterampilan-keterampilan lainnya adalah salah satunya yang sangat penting itu adalah kreativitas. Ya. Jadi mereka yang tidak kreatif, guru yang tidak kreatif, maka dia bisa digeser oleh teknologi ya. Tapi kalau dia kreatif, kemudian cintanya terus mengalir. Cinta yang terus mengalir itu berarti dia memang seorang pembimbing, seorang konselor yang baik ya. Jadi ada siswa mengalami kendala, masalah, kesulitan belajar, guru bisa mengarahkannya. Ya. Jadi teknologi itu kan umumnya itu hanya bisa memberi akses-akses pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan, maka siswa bisa kita langsung arahkan saja ke internet, kan begitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang perlu kita ajarkan lebih dari itu. Contoh ya. Misalnya gitu ya, apa nih Pak Budi? Kalau seorang siswa mengakses pengetahuan di internet, dia ingin tahu pendapat tentang A. Lalu dia mencari literatur, dia menemukan menurut si A begini. Lalu download lagi menurut si B begini. Ya. Nah, lalu kemudian setelah membaca ada perbedaan pendapat seperti itu, lalu ada siswa yang karena dia suka pendapat yang ini, lalu dia menjelek-jelekan yang ini. Ya, kalau dia suka dengan Kiai A, dia menjelek-jelekan Kiai B. Lalu dia bahkan mengadu domba. Nah, sikap-sikap untuk melihat perbedaan pandangan, perbedaan pendapat
Baik. itu kan perlu juga dilatihkan oleh seorang guru yang baik. Guru yang baik. Anak-anak nanti kalau kamu melihat atau mencari informasi di internet, mungkin kamu akan menjumpai perbedaan-perbedaan bla bla bla. Nah, bagaimana kamu seharusnya bersikap? Ya, Maka untuk- kamu harus ya, untuk bla, mensikapi bla, bla, ini, bla. gitu Nah, itu kan. yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yang pendidik baik. ya. Dan itu apakah juga yang tadi disebutkan oleh Pak Budi itu adalah salah satu yang disebutkan di awal tadi, profesi guru itu adalah 80%-nya adalah klinis itu. Betul. Saya menyebutnya begitu. Oke. Dan pekerjaan klinis guru nih apalagi sih selain yang tadi disebutkan? Apakah juga top skill di tahun 2020 ini sama halnya dengan pekerjaan klinis seorang guru gitu? Ya, ya. Jadi memang tadi sangat banyak ya, Mas Habib ya. Mungkin saya akan menceritakan tentang hal ini, tentang salah satu yang saya anggap dan banyak orang mengakuinya ini sebuah inspirasi ya. Jadi dulu di Apa itu inspiringnya gitu? Iya. Jadi dulu di Malang ceritanya. Iya, di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada seorang guru namanya Pak Jalil. Nama lengkapnya adalah Pak Jalil Zuhri. Jalil Jadi Zuhri. ceritanya awalnya adalah di Malang itu ada sebuah sekolah MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang tidak banyak masyarakat meliriknya. Sekolah ini dipandang sebelah mata. Sebelah mata ya. Mungkin sudah Tidak favorit lah Tidak kalau favorit dalam lah. konteks saat ini. tidak favorit, betul ya. Jadi tidak banyak muridnya, sekolah ini dipandang sebelah mata, muridnya ya biasa-biasa saja. Lalu hadirlah seorang guru bernama Pak Jalil itu. Dia diangkat sebagai kepala sekolah di situ. Di Madrasah Ibtidaiyah. Di Madrasah Ibtidaiyah MI itu, itu ya. MI itu. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Jalil ini? Begitu diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Yang dilakukan adalah setiap menjelang subuh, itu Pak Jalil ini menelpon beberapa orang tua siswa. Untuk apa itu ya? Menelpon ya. Jadi misalnya, halo, assalamualaikum, Bapak ini saya gurunya Anton. Anton sudah bangun? Oh sebentar Pak, iya ini saya bangunkan, habis ini terima kasih Pak Guru, bla 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 dan seterusnya. Dan begitu yang dilakukan hampir setiap menjelang subuh. Lalu setelah sholat subuh, pagi-pagi berangkat ke sekolah, pagi-pagi benar sebelum pembelajaran dimulai, Pak Kepala Sekolah ini sudah berdiri di depan pintu gerbang sekolah, menyambut siswanya yang hadir satu persatu, disalimi dan seterusnya. Ya. Lalu apa yang diajarkan setiap harinya adalah hal-hal yang bersifat praktis. Anak-anak, apakah tadi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu bersama orang tuanya, cium tangan orang tuanya? Nah, jadi kemudian intinya, singkatnya, Ya, banyak singkat cerita, oke. kemudian orang tua ini melihat begitu banyak perubahan anak-anaknya. Yang kemarin biasa-biasa bahkan mungkin tidak sopan, kok sekarang cium tangan, kok sekarang sering bangun malam dan seterusnya. Yang singkat cerita, sekolah ini kemudian menjadi sekolah yang luar biasa dan kemudian dinegrikan oleh pemerintah. Dan itu Pak Budi, apakah yang tadi inspiring itu, cerita inspiratif itu Klinis. ya, kemudian Pak Jalil ini ngontak, ngebel, ini seluruh murid berarti hampir itu dikontak. Iya. Oke, ceritanya tapi tahan dulu nih ya, Pak Budi dan pemirsa. Iya. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Perbincangan yang cukup menarik, yang sejatinya ini pemirsa harus dimiliki oleh seorang pendidik ya, oleh seorang pengajar dalam hal ini berkaitan dengan profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0 ini, agar profesi guru ini tidak tergeser ataupun digeser ya oleh aplikasi-aplikasi yang saat ini pemirsa ketahui ya, bahwa belajar di rumah dengan banyak aplikasi-aplikasi itu. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah profesi guru 80% adalah klinis. Nah ini cerita tadi ya, ini menyambung cerita tadi, ini karena terputus jeda iklan tadi ya. Ini menyambung cerita berkaitan dengan cerita inspiring tadi, cerita inspirasi tadi. Nah ini bisa hal begitu gitu ya, maksud saya ini kan sudah mulai bergeser saat ini karena guru hanya mengajar selesai, ngajar selesai udah kan. Nah ini cerita tadi Pak Jalil ini apakah ngontak
menelepon seluruh murid di madrasah ibtidaiyah tersebut atau bagaimana sih gitu? Ya. Jadi di jadwal ya, dan kita bisa bayangkan di zaman itu belum banyak orang yang memiliki telepon ya. Jadi beberapa orang tua yang punya telepon hari ini mungkin kontak 1, mungkin besok 2 orang yang dihubungi. Nah begitu Pak Jalil itu menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya, ya sehingga antara sekolah dan keluarga rumah itu kemudian menjadi dekat ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu adalah saya bisa mengambil sebuah pelajaran ya sejak mengetahui cerita itu, bahwa guru yang baik itu adalah menjalin hubungan yang baik. Guru yang baik menjalin hubungan yang baik. Ya. Oke. Jadi hubungan dengan orang tua, hubungan dengan murid ya. Jadi mungkin hari ini kita kadang menyaksikan bahwa hubungan antara orang tua dengan guru itu ada yang hubungannya adalah hubungan transaksional. Ada gitu Saya ya. kan sudah membayar. Jadi seolah-olah ini transaksi jual beli ya. Padahal hubungan antara sekolah dengan keluarga itu mestinya bukan hubungan transaksional. Tapi hubungannya adalah harus ada hubungan emosional. Emosional ya. Jadi ada Selama ini kan saling banyaknya percaya dan seterusnya. transaksional ya. Betul. Jadi ini yang mungkin agak luntur sehingga Ya. perlu kita ada pergeseran bangkitkan ya Pak kembali. Budi ya. Ya ada pergeseran lah ya. Betul ya. Dan pandemi ini memiliki potensi tersendiri ya. Apa itu potensinya itu? Jadi salah satu hikmahnya adalah kemudian hari ini banyak sekolah yang kemudian menjalin hubungan dengan orang tua. Terutama untuk jenjang sekolah TK, SD itu kan perlu kerjasama yang baik. Tidak bisa langsung dijelaskan aplikasinya, lalu ini bagaimana caranya. Nah, lalu kemudian sekolah ini bekerja sama dengan bu guru, orang tua ya. Orang tua, oke. Jadi orang tua diminta untuk mendampingi dan seterusnya, bahkan orang tua juga harus ikut nongkrongin anaknya dan seterusnya, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Nah, kita berharap dan kita optimis semoga yang seperti ini kemudian nanti menumbuhkan hubungan yang lebih intensif antara orang tua dengan ini potensi pandemi itu salah satunya ya, itu ya. Salah satu hikmah yang jadi bisa anak didampingi oleh orang tuanya ya. Nah, jadi betul. tidak karena tadi sudah bayar, udahlah ini anak saya titipkan aja di sekolah. Kemudian akhirnya orang tua Dan lepas. hari gitu ini ya. juga mungkin banyak orang tua mulai merasakan, oh ternyata mengajarkan kepada anak itu seperti ini ya. Berarti guru selama ini di sekolahnya pasti juga merasakan yang kayak aku alami ini. Mungkin begitu ya. Jadi tetap kita bisa mengambil banyak pelajaran dari situasi pandemi ini. Oke. Gitu ya. Dan apakah ini ya saat ini tadi pekerjaan klinis seorang guru ya, profesi guru 80%-nya adalah klinis, 20%-nya adalah teknisi. Ini juga berkaitan dengan saya baca-baca dari data-data yang dimiliki oleh Pak Budi bahwa 15% itu karena otaknya, 85% karena kemampuannya membangun hubungan yang baik. Ini juga. Ya, betul. Jadi itu adalah hasil sebuah riset ya. Sebuah riset di luar negeri dan itu respondennya banyak banget yang diteliti. Jadi banyak sekali dari sekian ribu orang yang diteliti, kenapa dia dipecat dari perusahaan, itu ternyata sedikit saja yang adalah karena tidak kompeten. Sebagian 90% besarnya, ya, 90%-nya karena betul, sebagian besarnya itu adalah karena dia tidak mampu menjalin hubungan yang baik, tidak sopan mungkin ya, atau dia tidak komunikasinya buruk, menjaga komunikasi yang baik dan seterusnya. Jadi ternyata hal-hal yang seperti itu yang harus menjadi sasaran dalam dunia pendidikan kan itu ya. Jadi yang harus lebih dikuatkan dan itulah peran klinis seorang pendidik. Pendidik. Ya, baik. Oke. Dan sayang sekali nih Pak Budi, ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Pak Budi, lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Pak Budi di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, Pak Budi? Ya, jadi mungkin singkat saja hari ini. Jadi semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi yang kita hadapi hari ini. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu adalah bukan identik dengan sekolahan. Jadi sekolahan adalah bagian kecil dari pendidikan. Yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi seorang pendidik, pembimbing, pendamping terbaik bagi anak-anak cucu kita semuanya. Jadi semoga kita menjadi pembelajar yang baik
Selamat membangun pendidikan, salam sukses sejati. Oke, terima kasih nih Pak Budi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Sama-sama, Cirebon. Mas Abi. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.